Oke, baik. Ini sudah menunjukkan pukul 10:15, mungkin saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri webinar kita pada Sabtu pagi ini, yaitu mengenai AUKUS. Bagaimana sih seharusnya Indonesia dalam menghadapi keadaan yang sedang terjadi ini. Pertama-tama mungkin kita akan mendengarkan dulu beberapa kata sambutan nih dari Kak Dia. Mungkin kepada Kak Dia dipersilakan. Suara aku kedengaran kan, Bang? Terdengar, Kak. Mungkin bisa lebih kuat lagi. Di sini agak kecil soalnya. Oke, terima kasih ya kepada moderator Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama aku Dian Miliza Putri, selaku Head of Public Relations di PCD Study Center. Di sini aku mengucapkan terima kasih ya kepada Alvin sudah bersedia menjadi pemateri pada acara webinar kami hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang udah join di acara PCD Study Center. Nah, di webinar kali ini kita tentang AUKUS dan ketegangan regional di Indo-Pasifik, di mana kita seharusnya Indonesia bertindak. Oke, teman-teman juga pada lihat beritanya dan headline-nya itu sangat-sangat viral waktu itu karena akan mengancam keseimbangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, tema ini akan sangat menarik bagi teman-teman yang suka untuk menganalisis bagaimana kebijakan China atau bagaimana kebijakan blok Barat. Untuk itu, teman-teman yang tertarik juga nih untuk ngikutin acara-acara semacam ini, bisa kepoin PCD Study Center di website kami, www.pcdstudycenter.com, ataupun di media sosial kami. Untuk itu, aku harap teman-teman bisa enjoy di webinar kali ini, dan Alvin juga bisa enjoy untuk menjelaskan tentang pemaparan materinya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dia atas kata sambutannya. Mungkin aku mengulang sedikit lagi ya dari pemaparan Kak Dia. Jadi PCD Study Center ini adalah panjangan dari Peace, Conflict, and Development Study Center. Jadi kami ini merupakan lembaga riset yang berada di Universitas Riau, khususnya dari jurusan Hubungan Internasional. Nah, biasanya kami mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian kami memberi analisis, kemudian melakukan melakukan kegiatan-kegiatan diskusi, dan juga kami juga menjelang Desember dan Januari ini akan mengadakan Disnatalis. Nah, nanti teman-teman bisa nih ikutin kami di website dan di sosial media kami terkait kegiatan kami selanjutnya. Yang pastinya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kajian-kajian internasional ya. Mungkin kita lanjut lagi ya. Selanjutnya itu adalah sekilas nih singkat mengenai siapa sih pemateri kita ini. Kak Alvin ini siapa sih gitu. Mungkin aku boleh nyapa dulu dong Kak Alvin. Apakah Kak Alvin ada di sana? Ya, Halo Kak. Selamat pagi, halo. Ilham ya? Apa kabarnya Kak? Ya. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih Kak Alfian ini siapa sih gitu. Nah, mungkin aku bacain sedikit ya. Kak Alfian ini adalah mahasiswa S1 tingkat akhir di Departemen Ilmu HI UGM. Nah, Kak Alvin ini aktif sebagai asisten dosen dan riset di departemennya, sekaligus menjadi staff research and development di Foreign Policy Community of Indonesia UGM. Sekarang ini Kak Alvin ini telah berpengalaman melakukan sejumlah riset mengenai pertahanan keamanan tradisional, kemudian politik luar negeri Indonesia, serta konsentrasi geopolitiknya ini di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Nah, kalau dilihat dari biografi singkat Kak Alvin ini, berarti Kak Alvin ini konsentrasinya di bidang strategi dan keamanan internasional ya Kak ya? Ya, strategi geopolitik dan keamanan internasional.
Baik. Berarti mengenai diplomasi, kemudian pertahanan, resolusi konflik, seperti itu Kak ya? Ya, cukup banyak ya saya belajar juga soal itu. Baik. Mungkin tanpa memperpanjang ya, mungkin kita bisa tahu nih Kak Alvin ini bakal ngebahas soal AUKUS. Nah kemarin tadi Kak dia juga udah nyebutin kan kemarin ini sempat viral dan menimbulkan ketegangan khususnya di daerah Indo-Pasifik gitu. Nah spesifiknya di sini bakal dibahas mengenai bagaimana seharusnya sikap Indonesia. Mungkin dipersilakan kepada Kak Alvin untuk memberikan insight nih karena Kak Alvin ini menguasai materinya gitu, melihat bagaimana sih seharusnya Indonesia bersikap. Mungkin persilakan Kak. Oke. Share screen. Sudah terlihat ya? Di saya sudah terlihat jelas Kak. Oke, benar. Ya, saya mulai ya. Selamat pagi teman-teman dari PCD Study Center. Perkenalkan saya Alvin Febrian Gusundoro. Saya mahasiswa tingkat akhir dari Departemen Ilmu UGM, dan sebelumnya saya mau berterima kasih kepada PCD Study Center yang sudah mengundang saya di sini sebagai pemateri. Ya, ini sebuah kehormatan ya, karena acara-acara seperti ini kan perlu digalakan oleh mahasiswa, khususnya HI ya, secara diskusi, secara webinar, karena tentu saja ini menambah wawasan dan ya, meningkatkan koneksi ya, dari teman-teman juga. Saya sangat apresiasi acara ini, dan ke depannya semoga akan ada banyak pembicara-pembicara lain, teman-teman lain yang mungkin bisa diundang gitu untuk menjadi pemateri. Nah, ini sedikit CV saya. Mungkin teman-teman mau berhubungan lebih lanjut dengan saya bisa melalui kontak-kontak di atas, dan ya ini beberapa pengalaman yang telah saya alami dan telah saya raih. Nah, jadi di sini saya ingin berfokus kepada 4 aspek atau pokok bahasan. Yang pertama tentunya adalah konteks ya, pembentukan AUKUS sendiri, yakni dinamika politik keamanan di Indo-Pasifik. Yang kedua adalah logika atau konsep yang melandasi AUKUS, yakni balance of threat, di mana kepentingan bersama untuk membendung ancaman ini menjadi satu poin penting dalam pembentukan AUKUS sebagai sebuah military alliance. Dan yang terakhir mengenai sikap Indonesia. Bagaimana sikap Indonesia ketika AUKUS dibentuk. Jadi Indonesia kemarin bulan September melalui Menlu Retno Marsudi telah menyatakan sikapnya kepada AUKUS yang ya nanti akan kita bicarakan, dan bagaimana seharusnya Indonesia itu perlu bersikap untuk menghadapi AUKUS. Ini akan jadi inti dari bahasan kita kali ini. Nah, sebagai pengantar, kita akan melihat dari frame yang lebih besar. Jadi kita zoom out dulu perspektif ke kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas ya, yang lebih yang lebih general istilahnya. Dan sebagaimana mungkin teman-teman pernah belajar atau pernah membaca di koran atau di jurnal atau di televisi misalnya, teman-teman pernah menonton terkait dengan ekspansi kekuatan dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Dan ada ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Amerika Serikat, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Ada banyak dinamika di sini, mulai dari ekspansi militer Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping, kemudian penguasaan Tiongkok terhadap penguasaan atau klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan, dan tindakan-tindakan Tiongkok yang cukup provokatif di Selat Taiwan, di perairan Natuna Utara dan sebagainya. Dan tentunya ini adalah suatu indikasi akan adanya instabilitas kawasan. Dan hingga kini indikasi ini terus menguat
dengan perlombaan senjata dan ancaman terhadap tatanan keamanan regional. Nah, Amerika Serikat tentunya tidak akan tinggal diam sebagai sebagai rival, sebagai pesaing dari Tiongkok, sebagai pihak yang merasa terancam dengan adanya kebangkitan buatan Tiongkok ini. Dan tentunya keduanya saling berusaha untuk membendung satu sama lain. Atau istilahnya dalam HI adalah containment. Nah, keduanya menggunakan sejumlah strategi yang menggunakan jumlah strategi yang cukup signifikan ya di sini, yakni pembentukan aliansi, latihan militer, dan perimbangan sektor militer atau military balancing. Dan ya, kita di sini perlu melihat ancaman regional dari perspektif Barat, karena kita membicarakan AUKUS. Kita bicara kenapa Barat itu memandang Tiongkok atau Cina di sini sebagai ancaman. Gitu. Jadi dari 3 literatur yang saya ambil di sini, dari Hu dan Meng, kemudian dari Hugh White di sini, dan dari laporan yang diterbitkan oleh US Congress tahun 2021, setidaknya ada 3 aspek yang menjadi fokus bagi negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap ancaman di Indo-Pasifik. Yang pertama adalah ekspansi Angkatan Laut Republik Rakyat Tiongkok. Angkatan Laut ini adalah inti dari operasi militer Tiongkok di Indo-Pasifik. Karena Angkatan Laut ini kan merupakan satu sarana proyeksi yang cukup signifikan dengan kekuatan militer yang cukup besar, bisa memberikan efek deterensi yang besar kepada negara lawan. Gitu. Belum lagi kapal induk. Kalau tidak salah, sekarang Tiongkok sedang membuat 4 kapal induk, dan 3 diantaranya sudah dioperasikan. Sementara 1 masih di galangan. Nah, kapal-kapal induk ini tentunya memiliki kapasitas untuk melakukan proyeksi kekuatan dengan pesawat terbang. Karena kapal induk ini kan bisa membawa banyak pesawat terbang untuk menyerang posisi musuh, seperti itu. Yang berikutnya adalah klaim Republik Rakyat Tiongkok di LTS, Laut Tiongkok Selatan. Mengapa ini membahayakan posisi Amerika dan Barat secara umum? Ya tentunya dengan RRT menguasai Laut Tiongkok Selatan, praktis kebebasan negara-negara lain untuk berlayar di lautan tersebut tentu akan terancam. Makanya kemudian Amerika menyelenggarakan operasi namanya Free and Open Indo-Pacific atau FOIP dengan patroli yang disebut dengan FONOPS, Freedom of Navigation Operation. Nah, ini menunjukkan bahwa narasi kebebasan bernavigasi itu menjadi satu poin penting bagi kepentingan Amerika di Indo-Pasifik, yang mana adanya klaim Tiongkok di Indo-Pasifik, khususnya di Laut Tiongkok Selatan, itu akan mengancam kebebasan bernavigasi ini. Logikanya seperti itu. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, dan justru ini menjadi dasar bagi 2 aspek sebelumnya, adalah ekspansi ekonomi politik Republik Rakyat Tiongkok di bawah Xi Jinping. Ya, contohnya teman-teman bisa perhatikan adanya BRI, terus kemudian adanya Maritime Silk Road, dan narasi-narasi seperti itu yang digaungkan oleh Xi Jinping dan Tiongkok dalam 5 tahun terakhir. Tentunya ini menjadi indikasi, jadi pendorong bagi ancaman terhadap posisi Amerika di Asia yang dari dulu itu relatif hegemon, relatif dominan. Sementara sekarang posisinya diancam, diusik oleh Tiongkok. Nah, berfokus ke pembentukan AUKUS sekarang. AUKUS sendiri itu merupakan satu forum unilateral. Jadi kita jangan membayangkan AUKUS ini sebagai organisasi yang rigid seperti ASEAN misalnya atau Uni Eropa atau apa. AUKUS ini adalah sebuah forum unilateral yang dibentuk tanggal 15 September 2021 oleh
pemimpin dari 3 negara, ini Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Nah, meskipun pembentukannya itu tidak secara eksplisit dinyatakan untuk membendung pengaruh Tiongkok, namun ya dari narasi yang disampaikan oleh ketiganya, kemudian dari kesepakatan yang ditandatangani, dan dari strategi yang dilaksanakan oleh ketiga negara ini, maka di situ jelas terlihat bahwa AUKUS merupakan satu upaya yang sentral, upaya yang strategis untuk membendung ekspansi militer Tiongkok di Indo-Pasifik. Nah, lantas apa sih tujuan dari AUKUS ini? Fokus dan dari tujuannya adalah kerjasama teknologi militer. Di antaranya adalah kapal selam nuklir, keamanan siber, hingga rudal hipersonic. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah kapal selam nuklir ini yang seperti apa? Karena ada banyak sumber di luar sana yang bilang, oh Australia akan membuat senjata nuklir, Australia akan membuat mengancam stabilitas regional dengan senjata nuklir dan sebagainya. Padahal yang sejatinya disepakati itu bukan kerjasama pengembangan senjata nuklir. Ini yang seringkali disalahpahami oleh banyak pihak, ya. Karena kapal selam nuklir sendiri itu belum tentu membawa senjata nuklir. Dan laporan resmi dari Perdana Menteri Australia itu sudah jelas dan tegas bahwa kesepakatan dalam AUKUS itu tidak terkait dengan komitmen membangun senjata nuklir jenis apapun. Mau itu bentuknya bom, mau itu bentuknya rudal balistik, rudal jelajah, dan sebagainya. Tidak ada dalam kesepakatan AUKUS. Jadi yang dimaksud dengan kapal selam nuklir di sini adalah kapal selam yang bertenaga nuklir, yang mana dimiliki oleh banyak negara, Amerika, Rusia, Tiongkok juga, dan negara lain, Prancis dan Inggris. Nah, kalau tidak salah, sedang dikembangkan juga di Brazil belakangan. Nah, di sini AUKUS ini menggunakan logika balance of threat. Jadi sebagaimana yang saya bilang tadi bahwa AUKUS ini memiliki visi untuk membendung ancaman dari Tiongkok, yang mana otomatis ketiga negara ini memiliki kepentingan yang sama. Hal ini sudah disampaikan oleh Stephen Walt tahun 1985 di dalam jurnalnya. Teman-teman yang pernah belajar soal politik luar negeri atau teori realisme pasti pernah membaca jurnal ini, karena ini memang satu literatur pokok untuk mendalami realisme. Nah, menurut argumen Stephen Walt, ada beberapa aspek yang menjadi fokus bagi logika balance of threat ini atau BOT. Yang pertama adalah kepentingan geografis, yang kedua adalah ancaman yang dirasakan, dan yang ketiga adalah kekuatan agregat dari musuh yang harus dihadapi. Memiliki kepentingan geografis yang sama jelas, karena ketiga-tiganya ini memiliki visi yang sama terkait Indo-Pasifik. Apa? Yaitu tadi, free and open Indo-Pasifik. Ancaman yang mereka hadapi juga setara, yakni ya Tiongkok dengan ekspansi angkatan lautnya. Nah, ketiganya juga menyepakati konsepsi bersama, yakni berupa pembendungan atau containment terhadap siapa lagi? Republik Rakyat Tiongkok. Nah, lebih lanjut, ini dijelaskan juga oleh Chong dan Story, bahwa AUKUS ini adalah kelanjutan bagi implementasi konsep Free and Open Indo-Pasifik yang sebelumnya diusung oleh Amerika. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kepentingan geografis di Indo-Pasifik dari ketiganya itu relatif linear, relatif sejalan. Gitu. Kita bisa lihat di sini wilayah kawasan teritorial dan zona ekonomi eksklusif dari anggota AUKUS ini cukup banyak tersebar di kawasan Indo-Pasifik. Misal Australia itu berwarna kuning, kemudian Amerika berwarna hijau, dan Inggris berwarna biru. Nah, ketiganya ini memiliki ancaman yang sama di Indo-Pasifik, yakni ekspansi militer Tiongkok, khususnya dengan adanya kapal induk yang kemudian tentu akan meningkatkan kapasitas bagi Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan. Dan bukan tidak mungkin bahwa di
di masa depan menurut mereka ya ini, dengan adanya ekspansi militer semacam itu ya wilayah mereka akan disinggung gitu, oleh armada angkatan laut Tiongkok. Ya, ini yang membuat mereka kemudian merasa perlu untuk membentuk suatu forum unilateral yang bernama AUKUS ini. Nah, lantas bagaimana tanggapan dunia internasional terhadap AUKUS? Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator ya, bahwa AUKUS ini viral dan membuat geger di dunia internasional, memang betul gitu. Karena pembentukan AUKUS ini dilaksanakan secara tiba-tiba, secara mendadak, dan langsung di dalamnya itu langsung disepakati sejumlah kesepakatan yang cukup bombastis, yang cukup menghebohkan, yakni yaitu kerjasama militer strategis yang secara substansi itu memang sangat signifikan, kapal selam nuklir, rudal hipersonik dan sebagainya, itu semuanya adalah senjata-senjata kelas berat, senjata-senjata yang yang punya kapasitas melampaui senjata-senjata konvensional. Gitu. Nah, di sini ada 3 kelompok negara yang memberikan sikap kepada AUKUS. Yang pertama yang menentang tentu saja Republik Rakyat Tiongkok ya, karena paling berlawanan. Kemudian Rusia dan Korea Utara. Ini ketiga-tiganya ini kawan dekat lah istilahnya. Kawan dekat yang ya mungkin saling senasib penanggungan yang melihat AUKUS ini. Nah, kemudian yang menarik adalah Perancis. Mengapa Perancis di sini menentang, padahal Perancis juga negara Barat? Ini berkaitan dengan kesepakatan yang dicapai secara bilateral oleh Perancis dan Australia terkait dengan kapal selam, terkait dengan kerjasama strategis pengembangan kapal selam. Nah, karena pembentukan AUKUS ini dinilai Perancis mengkhianati kesepakatan tersebut, dan pembentukan AUKUS ini tidak melalui konsultasi dengan organisasi lain seperti NATO misalnya, yang dimana di dalamnya ada Perancis. Nah, di sini Perancis merasa ditinggalkan. Padahal Perancis ini juga memiliki kepentingan strategis di Indo-Pasifik. Nah, kalau teman-teman perhatikan atlas di Indo-Pasifik itu ada banyak sekali pulau-pulau yang juga dimiliki Perancis. Contohnya Kaledonia Baru, kemudian ada Tahiti dan sebagainya. Nah, di sini menunjukkan adanya celah gitu yang ditimbulkan dari pembentukan AUKUS ini. Nah, kemudian 2 negara ASEAN, Indonesia dan Malaysia, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Yang kemudian yang ragu-ragu tidak menjawab adalah Jepang, India, Selandia Baru, Kanada, Korea Selatan, dan Thailand. Jepang, dan India di sini merasa bahwa AUKUS ini tidak berperan signifikan bagi posisi mereka. Menurut mereka yang lebih diutamakan itu seharusnya adalah Quad yang sebelumnya sudah sudah dibentuk oleh pemimpin dari India, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Nah, di Selandia Baru ini juga relatif tidak menjawab karena masih berusaha untuk menguji kira-kira sampai mana sih pengembangan senjata ini dan apakah Australia benar-benar berkomitmen untuk menjaga sikapnya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Sementara Korea Selatan dan Thailand tidak menjawab sama sekali. Nah, yang setuju itu ada 3 negara, yakni Filipina, Singapura, dan Taiwan. Lagi-lagi ini karena ya kedekatan politik mereka dengan Amerika. Dan Taiwan tentu saja sangat setuju karena negara ini juga merasa terancam dengan keberadaan Tiongkok. Nah, yang menarik juga adalah negara-negara ASEAN di sini itu tidak sepaham satu sama lain terkait dengan AUKUS. Nah, ini nantinya juga akan perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam menanggapi AUKUS itu sendiri. Nah, ini yang akan kita bahas terkait dengan sikap Indonesia terhadap AUKUS. Tanggal 16 September, Menlu Retno Marsudi itu sudah menyatakan sikap mewakili Indonesia ya, bahwa Indonesia mengkritisi pembentukan AUKUS. Mengapa? Karena AUKUS ini
dinilai akan menyeret kawasan Indo-Pasifik ke dalam jurang arms race, perlombaan senjata, dan akan memperkeruh konflik lanjutan dari Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok karena dilema keamanan. Nah, meski demikian, pernyataan keprihatinan ini belum substantif. Maksudnya belum substantif itu seperti apa? Jadi pernyataan keprihatinan ini hanya sebatas ya pernyataan. Tidak ada efek yang signifikan, baik bagi kepentingan Indonesia maupun bagi AUKUS sendiri yang sudah terbentuk tadi itu. Nah, kenapa? Ada 4 faktor penting yang saya garis bawahi. Pertama, pemerintah Indonesia sendiri itu cenderung kurang memiliki state of crisis karena belum menunjukkan ketegasan terhadap krisis regional yang sebelumnya sudah terjadi. Contoh, Laut Tiongkok Selatan. Apa yang dilakukan Indonesia? Apakah Indonesia pernah sampai menunjukkan reaksi tegas terhadap klaim Laut Tiongkok Selatan? Belum ada di sini. Yang baru dinyatakan adalah keprihatinan. Mentok dengan bersama ASEAN membentuk deklarasi, yang mana deklarasi, Joint Declaration yang terkait dengan South China Sea itu hingga saat ini juga belum selesai. Dan terkait AUKUS juga demikian. Belum ada upaya konkret yang dilakukan oleh Indonesia. Misalnya, dengan memanggil duta besar masing-masing negara misalnya untuk dimintai pertanggungjawaban, atau membentuk suatu satuan khusus misalnya dari tingkat legislatif untuk menghadapi AUKUS dan sebagainya, belum ada. Nah, ini yang mencerminkan state of crisis atau kewaspadaan terhadap krisis yang minim dari pemerintah Indonesia. Seringkali pemerintah Indonesia cenderung untuk mengabaikan persepsi ancaman regional. Nah, yang berikutnya, minimnya state of crisis ini juga menimbulkan kurangnya sinergi di antara kementerian-kementerian yang strategis ya. Di sini saya menggarisbawahi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kedua kementerian ini tidak pernah sinergi, tidak pernah akur istilahnya dalam menghadapi ancaman-ancaman semacam. Misal, Kementerian Luar Negeri mungkin melihat pembentukan AUKUS ini memprihatinkan karena satu dan lain hal. Tapi di sisi lain, Kementerian Pertahanan mungkin belum melihatnya sebagai suatu ancaman. Nah, ini yang kemudian menciptakan adanya ketidaksinkronan gitu antara antara kementerian-kementerian ini. Hal yang sama juga terjadi sebelumnya ketika Tiongkok melakukan klaim terhadap sejumlah pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan, yang mana bersinggungan juga dengan perairan kita di Natuna. Kementerian Luar Negeri mungkin tidak terlalu ambil pusing soal itu, dan ya kerjasama dengan Tiongkok tetap dilanjutkan. Sementara Kementerian Pertahanan relatif waspada dengan situasi ini dengan memerintahkan TNI mengirim kapal perang. Hal yang sama juga terjadi di antara kementerian lain untuk menghadapi ancaman regional. Nah, berikutnya yang cukup fatal juga adalah modernisasi pertahanan yang ya belum maksimal, gitu. Setengah hati lah istilahnya. AUKUS ini kan adalah isu politik keamanan, yang mana isu politik keamanan juga harus dihadapi dengan kekuatan politik keamanan juga. Gitu. Kekuatan politik keamanan yang paling signifikan, yang paling nyata adalah militer, sektor pertahanan. Nah, namun di sini adanya ancaman-ancaman semacam AUKUS ini masih belum diikuti dengan anggaran pertahanan yang tidak banyak berubah. Kemudian ya adanya tarik ulur investasi pertahanan dan sebagainya. Ya kita masih ingat isu anggaran pertahanan 1,7 kuadriliun dan sebagainya. Itu kan digoreng oleh banyak pihak, ya kan? Padahal ya itu adalah satu komponen penting gitu loh untuk memperkuat pertahanan kita, regardless seberapa besar nilainya, gitu kan? Karena itu adalah investasi gitu untuk memperkuat sektor pertahanan kita, memperkuat TNI secara berkelanjutan. Dan hingga kini juga belum ada inisiatif komprehensif dari pihak-pihak terkait untuk memodernisasi sektor pertahanan untuk menghadapi konflik geopolitik dan Indo-Pasifik secara umum. Kenapa? Ya kita bisa lihat kalau teman-teman akses buku putih pertahanan Indonesia yang seharusnya menjadi
pedoman ya untuk pengambil kebijakan untuk menghadapi ancaman-ancaman regional itu masih belum menggarisbawahi ancaman-ancaman regional Indo-Pasifik misalnya. Padahal situasi ini sangat mencerminkan pentingnya internal balancing bagi Indonesia. Internal balancing yang dimaksud ya itu tadi upaya untuk Indonesia untuk mempertahankan posisinya di kawasan di kawasan Indo-Pasifik. Dan yang terakhir adalah inefektivitas sentralitas Indonesia di ASEAN. Nah, ya tadi yang sudah saya bilang bahwa negara-negara menanggapi AUKUS ini secara berbeda-beda. Tidak ada kesepahaman, bahkan di antara negara-negara ASEAN. Padahal Indonesia di sini adalah pemimpin sentral di organisasi tersebut. Nah, Indonesia nyatanya belum mampu mendorong persepsi bersama negara-negara anggota ASEAN terhadap AUKUS. Jadi ada dua hal yang ditunjukkan di sini, dua hal yang tampak. Pertama, Indonesia ragu akan posisinya di ASEAN. Dan yang kedua, adalah ketidakmampuan dari ASEAN sendiri untuk menghadapi isu politik keamanan secara kolektif. Padahal, ya, sebagaimana Tiongkok, AUKUS ini kan juga sebuah tantangan gitu loh, untuk eksistensi dari ASEAN. Indonesia di sini terlalu bergantung pada multilateralisme dalam ASEAN dalam menghadapi ancaman yang seharusnya itu bisa secara efektif dibendung secara bilateral. Misalnya Indonesia mendekati AUKUS ke diplomasi, bilang sama mereka, "Mbok, jangan seperti ini." Gitu. Harusnya kita seperti yang kami rekomendasikan dan sebagainya. Itu tidak dilakukan. Karena itu tadi, Indonesia masih melihat ASEAN ini sebagai organisasi yang one size fits all, yang mampu menyelesaikan segala permasalahan regional seperti itu. Nah, lantas bagaimana seharusnya Indonesia bersikap? Di sini saya bagi dua ya, secara internal dan secara eksternal. Pertama, tentunya adalah sinergi antar kementerian. Baik Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenko Marves dan sebagainya. Itu harus punya Punya state of crisis, bisa melihat seberapa genting ancaman regional yang sudah dihadapi Indonesia. Karena ya mereka ini adalah decision makers, pembentuk kebijakan, membentuk keputusan. Dan yang kedua adalah komitmen modernisasi pertahanan, secara anggaran, secara teknologi, dan secara SDM. Gitu. Dan yang terakhir adalah meninjau kembali pelaksanaan prinsip bebas aktif. Nah, ini Indonesia seringkali melihat dan melaksanakan prinsip bebas aktif ini secara taken for granted. Jadi Indonesia menggambarkan dirinya sebagai juru damai kawasan, sebagai pihak yang sentral dalam ASEAN dan sebagainya. Cuma yang dilakukan itu masih kurang substantif. Sehingga prinsip bebas aktif ini akhirnya ya seringkali hanya menjadi slogan. Gitu. Harusnya bebas dan aktif ini juga ditekankan dari aspek aktifnya, tidak hanya bebas. Gitu. Aktif seperti apa? Ya aktif mengembangkan diri, aktif memperkuat posisi, dan aktif bernegosiasi dengan aktor-aktor di kawasan. Gitu. Agar posisi Indonesia ini sentral, tetap sentral. Nah, secara eksternal, Indonesia perlu untuk menjalin kerjasama dengan middle power. Kenapa middle power? Satu, ya karena Indonesia juga sebagai middle power yang mana menghadapi ancaman dari dua kekuatan great power, yakni Tiongkok dan AUKUS yang dipimpin oleh Amerika, Inggris, Australia. Yang kedua, memandang AUKUS secara pragmatis, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra untuk menjalin kerjasama dengan ketiga anggotanya secara bilateral, bukan bergabung dengan AUKUS. Ya, ini saya garis bawahi betul, bukan bergabung dengan AUKUS, tetapi gimana caranya untuk mengurangi ancaman dari AUKUS ini dengan kemitraan. Untuk apa? Untuk membendung ancaman dari ketiganya sekaligus membendung ancaman dari Tiongkok, yang mana ya juga mengancam Indonesia kan dari awal. Gitu. Yang terakhir, Indonesia perlu untuk mempertimbangkan kembali ketergantungannya kepada ASEAN yang sudah terbukti kurang mampu menghadapi ancaman-ancaman semacam ini. Gitu. Nah, dengan demikian, di sini saya
menyarankan pemerintah Indonesia untuk berkompromi dengan AUKUS dengan 3 aspek di sini. Yang pertama, kerjasama pertahanan bilateral. Yang kedua adalah latihan militer bersama dan mendorong dialog kemitraan strategis. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, Indonesia perlu membendung agresivitas Republik Rakyat Tiongkok yang dari awal memang terang-terangan mengancam kedaulatan kita toh dengan kapal-kapalnya, dengan klaimnya dan sebagainya. Kemitraan dengan AUKUS adalah satu pilihan yang rasional, satu pilihan yang strategis, gitu. Bukan dengan bersekutu, melainkan menjaga posisi agar tidak bermusuhan dengan AUKUS. Nah, apabila Indonesia terus-menerus menciptakan permusuhan misalnya dengan AUKUS, dengan terlalu mengkritisi AUKUS misalnya, atau terlalu bergantung pada prinsip bebas aktifnya tanpa melakukan tindakan-tindakan substantif, ya Indonesia praktis akan dimusuhi oleh 2 negara sekaligus atau oleh 2 aktor sekaligus, yang 2 aktornya ini adalah hegemon, adalah superpower gitu. Ya, kita bisa apa? Nah, bagus sudah dilakukan kemarin bulan Oktober kalau nggak salah, Indonesia dan Australia bertemu secara bilateral dalam pertemuan 2+2 yang membahas kemitraan dalam bidang pertahanan. Ya, ini upaya bagus gitu loh dari Indonesia gitu untuk tetap menjaga persahabatan dengan negara-negara AUKUS, tapi ya tidak bergabung dengan AUKUS itu sendiri. Kemudian sebelumnya lagi Indonesia sudah sepakat dengan Inggris kerjasama pengadaan kapal perang Arrowhead 140 yang tanda tangan Prabowo sendiri, Menteri Pertahanan kita. Ini juga sebuah upaya yang relevan gitu untuk istilahnya membujuk AUKUS ini agar mau berkompromi dengan Indonesia dan meminimalisasi, mengurangi risiko Indonesia akan terancam oleh AUKUS. Dan sebelumnya lagi Indonesia juga latihan bersama dengan Amerika dengan latihan Garuda Shield. Nah, itu juga sebuah inisiatif yang saya kira penting sekali gitu untuk menjaga posisi Indonesia. Nah, terakhir saya mau menyimpulkan, ada beberapa yang saya simpulkan di sini adalah AUKUS adalah upaya untuk membendung pengaruh Republik Rakyat Tiongkok, baik secara politik, secara militer di kawasan Indo-Pasifik. Dan logika pembentukan AUKUS adalah balance of threat. Bagaimana tadi saya sampaikan. Dan terakhir adalah bahwa Indonesia perlu memperkuat posisinya dengan tindakan-tindakan substantif, sinergi antar kementerian, komitmen dalam modernisasi pertahanan, serta menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap ASEAN untuk menyelesaikan isu politik keamanan. Dan Indonesia juga perlu memandang AUKUS sebagai peluang, alih-alih semata-mata sebagai ancaman, ya kan? Untuk memperkuat posisi sentral dengan kemitraan strategis. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Alvin yang sudah menjelaskan sangat spesifik ya mengenai dari AUKUS tadi, kemudian bagaimana sikap Indonesia. Ternyata setelah dibahas ini kita tahu ya Indonesia itu seperti ragu-ragu dan hanya menyatakan keprihatinannya yang which is itu tuh sangat substansial ya menurut Kak Alvin gitu. Dan seharusnya Indonesia bisa melakukan yang lebih dari itu, begitu kan ya Kak Alvin ya. Ini insight baru ya menurut saya, karena saya juga mahasiswa HI ya, namun saya di konsentrasi masyarakat transnasional. Jadi yang saya bahas itu mengenai isu-isu kontemporer. Jadi sekali-sekali membahas tentang ini boleh juga gitu kan. Mungkin udah lumayan jelas ya penjelasan dari Kak Alvin ini. Kalau teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan nih, boleh banget. Mungkin aku mau nanya dulu nih ke Kak Alvin. Ini kan kita udah masuk sesi tanya jawab kan ya. Kak Alvin ini maunya pertanyaannya dikumpulin dulu atau pertanyaannya itu satu pertanyaan Kakak langsung jawab atau gimana Kak? Mungkin langsung saya jawab ya. Tapi nanti semisal ada pertanyaan yang sama gitu, mungkin bisa saya jawab bersamaan dan sebagainya. Baik begitu. Berarti
satu pertanyaan langsung jawab. Nah, jika ada pertanyaan yang beberapa substansinya sama, mungkin akan kakak gabungin terus dijawab gitu ya. Oke, baik. Nah, diimbau nih kepada teman-teman yang ada di room Zoom ini, jika ingin bertanya bisa on cam, kemudian aktifkan mic-nya, atau mungkin sebelum itu bisa raise hand dulu, sebutkan namanya, kemudian asal universitasnya dari mana. Nah, kemudian sebutin apa yang ingin ditanyakan. Dari kolom chat juga boleh kalau ada kendala dan segala macamnya. Mungkin dipersilakan nih pada teman-teman yang ingin bertanya. Kita membuka 3 pertanyaan ya. Oke, baik. Silakan, ini udah ada raise hand dari Bang Wandi. Silakan para Bang Wandi. Oke, thank you, Bang. Suaraku dengar jelas, Bang? Terdengar jelas, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, nama aku Wandi Ardiansyah Sibuan dari Universitas Riau. Sebelumnya ini, maaf nih, tadi nggak menyambut Alvin, pemateri kita. Terima kasih, Alvin, karena udah gabung di PCD Study Center. Sebelumnya aku tadi ada urusan sebentar, jadi aku minta wakilkan ke dia untuk ngasih kata sambutan sebenarnya ke Alvin, jadi kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku mau bertanya sedikit, tapi ini di luar konteks dari Indonesianya gitu. Dan aku mau membawa ke konteks SWOT. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa seharusnya Jepang sama India itu kan tadi kan tidak join dan bahkan mereka ragu-ragu untuk menyetujui apakah AUKUS ini benar-benar harus atau enggak gitu. Nah, menurut pemateri, apakah tanda bahwa Amerika Serikat membentuk AUKUS itu merupakan berkurangnya efektivitas Quad di Indo-Pasifik? Karena kalau kita lihat Quad masing-masing dari keempat negara itu sama-sama memiliki kepentingan bahwa Cina adalah ancaman dan Cina harus dibendung. Misalnya India yang berbatasan langsung dengan China di Himalaya, sekitar Himalaya, terus juga ada Jepang yang dekat dengan Cina gitu. Nah, jadi aku sebenarnya berpikir nih, apakah Amerika Serikat membentuk AUKUS ini merupakan langkah yang seolah-olah berpikir bahwa Quad bukan lagi cara yang paling pas, sehingga dibentuk lagi AUKUS yang benar-benar makin agresif terhadap China. Apakah seperti itu atau gimana? Mungkin bisa diberi pendapatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi AUKUS dan Quad ini perlu dilihat sebagai dua organisasi yang berbeda, meskipun keduanya memang memiliki visi yang sama terkait dengan Indo-Pasifik gitu. Indo-Pasifik kepentingan untuk membendung Tiongkok dan sebagainya. Nah, Quad di sini ini sifatnya relatif umum, relatif general dengan konteks untuk menegakkan free and open Indo-Pasifik itu sendiri secara umum. Nah, namun AUKUS itu adalah suatu kemitraan militer hanya dalam bidang pertahanan untuk mengembangkan teknologi kemiliteran. Hal ini salah satunya dilakukan ya untuk menjaga teknologi-teknologi tersebut agar tetap berada pada lingkaran dari ketiga negara yang bersekutu ini. Nah, kenapa? Kita bisa lihat anggota Quad, misal India. India di sini selain bermitra dengan Amerika, juga bermitra dengan Rusia, yang mana ya tentu saja juga menjadi rival ya bagi AUKUS gitu. Dan hal ini tentunya juga bisa jadi bertentangan dengan komitmen kemandirian pertahanan India yang berfokus pada yaitu tadi kemandirian industri pertahanan. Karena ya kita tahu India memiliki industri yang cukup maju di Asia Pasifik ya, dengan kemampuan dia untuk membuat aneka senjata bahkan senjata nuklir gitu. Dan di sini AUKUS dan Quad itu tidak saling bertentangan dan tidak menutup kemungkinan bagi kedua organisasi ini untuk bermitra, untuk saling menjalin kemitraan. AUKUS pada akhirnya itu menjadi satu forum multilateral untuk memfasilitasi pengembangan sektor militer yang secara spesifik. Sementara Quad di sisi lain menjadi
menjadi suatu forum yang lebih general gitu. Jadi forum kerjasama dalam berbagai sektor, tidak hanya militer. Kalau teman-teman baca di di aneka kesepakatan yang melandasi Quad itu, baik dari joint statement, kemudian dialog-dialog yang ada di dalam Quad, itu terlihat bahwa kerjasama dalam Quad itu banyak sekali sektornya, ekonomi, kesehatan, kemudian sosial budaya dan sebagainya, dengan satu tujuan yakni membendung Tiongkok, membendung pengaruh Tiongkok. Itu. Apakah cukup menjawab? Baik, saya kira sudah cukup. Jadi intinya mungkin kalau kita bicara tentang Quad itu kita berbicara tentang hal-hal yang umum yang dan meliputi banyak aspek. Sementara kalau kita bahas tentang AUKUS itu lebih mengkerucut ke military might mungkin kali ya. Yes, betul sekali. Okay, thank you. Baik, terima kasih kepada Bang Wandi dan Kak Alvin yang telah bertanya nih ya, dan pembahasannya juga udah sangat spesifik gitu ya. Kemudian ini ada nih pertanyaan dari teman-teman kita melalui kolom chat. Pertama akan saya bacakan dulu ya Kak ya. Nah ini kita ada dari Zahra Fadilah. Nah Zahra Fadilah ini dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Studi Hubungan Internasional. Nah di sini dia ingin bertanya, bagaimana dampak dari AUKUS terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara? Nah, tadi kan kalau pembahasan dari Kak Alvin ini, pembahasannya itu terhadap rivalitasnya itu antara AUKUS ini dengan Cina. Nah, kalau di Asia Tenggara sendiri seperti apa sih gitu? Mungkin ini poin dari pertanyaan Zahra. Silakan Kak Alvin. Ya, jadi ya AUKUS ini cukup menggegerkan persaturan dunia ya. Termasuk di Asia Tenggara sendiri, tadi sudah saya nyatakan bahwa ada negara-negara yang bersikap berbeda-beda gitu. Misal Indonesia dan Malaysia tegas menolak keberadaan AUKUS ini. Meskipun Malaysia lebih tegas lagi dari Indonesia. Malaysia ini secara terang-terangan menyatakan bahwa AUKUS adalah ancaman stabilitas regional, ancaman stabilitas Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Sementara Menlu kita Bu Retno Marsudi cuma secara sekilas menyatakan bahwa kami menyatakan keprihatinan bahwa AUKUS ini dikhawatirkan akan mendorong rivalitas antara Amerika dengan Tiongkok lebih jauh. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan ancaman yang seperti apa. Gitu. Karena kalau kita bisa bilang AUKUS ini kan baru terbentuk, jadi kita belum bisa melihat seberapa jauh ancaman yang akan dihasilkan oleh AUKUS. Tapi saya yakin di sini bahwa AUKUS ini tidak hostile, dalam artian dia tidak berupaya untuk mendisrupsi struktur dari negara-negara di Asia Tenggara. Itu menurut saya. Dan stabilitas politik keamanan di Asia Tenggara relatif tidak terusik. Namun kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Maka dari itu saya tadi menyarankan bahwa ASEAN ini perlu melihat secara lebih nyata gitu, apa ancaman yang harus dihadapi termasuk AUKUS ini, dan melaksanakan langkah-langkah yang substantif, tidak hanya Indonesia tapi juga dari ASEAN sendiri, karena ASEAN kerap kali gagal untuk addressing the problems of political and security di Asia Tenggara gitu. Nah, demikian. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Alvin atas jawabannya. Mungkin kita lanjut lagi ya. Ini ada satu pertanyaan. Oh, ada dua nih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama nih ya, bacain lagi ya. Nah, ini izin bertanya ada dari Bang Abimanyu Rizky Ilahi dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau. Nah, di sini beberapa hari yang lalu kita sudah menyaksikan pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dengan latar belakang pendidikan militer di Amerika Serikat. Nah, apakah hal ini ada hubungannya dengan AUKUS atau hanya sebuah kebetulan? Terima kasih.
Nah, mungkin poinnya ini menghubungkan dengan berita kemarin ya, Jenderal Andika Perkasa yang dilantik sebagai Panglima TNI sampai kalau tidak salah itu Desember 2022 ya masa jabatannya. Nah, adalah latar belakangnya itu pendidikan militer. Apakah ini ada hubungan dengan AUKUS atau sebuah kebetulan? Mungkin bisa dijawab, Kak. Oke. Ya, yang perlu kita yang perlu kita pahami di sini adalah belum tentu pendidikan militer itu menjadi satu landasan kebijakan. Gitu. Yang perlu kita garis bawahi adalah apa substansi, apa kiprah gitu yang akan dilaksanakan oleh Andika Perkasa. Ya, saya sebenarnya tidak melihat signifikansi hubungan antara latar belakang dia dengan AUKUS. Gitu. Dan kalau dibilang ini terjadi kebetulan, ya kebetulan. Gitu. Karena keduanya ini berdekatan. Tapi kita bisa lihat secara positif dengan kiprah yang bisa dia lakukan terhadap situasi semacam ini, situasi dengan adanya AUKUS dan sebagainya. Ya, kita mungkin bisa bisa memperkirakan bahwa mungkin Jenderal Andika suatu saat nanti bisa menjadi agen negosiasi, jadi negosiator antara Indonesia dengan AUKUS supaya ya mungkin terjalin kemitraan atau mungkin bisa bersama-sama berdialog untuk melakukan kerjasama pertahanan, membendung Tiongkok dan sebagainya dengan kedekatan dia dengan Amerika, kedekatan dia dengan pendidikan militer di Amerika dan sebagainya. Mungkin demikian karena kalau dari relasinya antara pendidikan dia, latar belakangnya dia dengan AUKUS, ini menurut saya tidak signifikan, gitu. Tidak ada relasi yang signifikan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana, Kak? Apa sudah terjawab? Ya. Sudah ya. Baik, jadi hubungan antara pendidikan militer dengan AUKUS ini mungkin terlalu far stretch ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, seperti Kak Alvin sebutin tadi, mungkin Jenderal TNI yang baru ini, Andika Perkasa ini bisa melakukan negosiasi karena dia ada basic pendidikan militer di AS gitu ya. Mungkin udah 3 nih pertanyaannya, dan masih ada nih pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin melihat teman-teman ini sangat antusias ya ingin bertanya gitu. Mungkin teman-teman nih banyak yang mau ngejadiin ini bahan skripsi mungkin ya mengenai AUKUS ini, kan bisa jadi ya. Aduh, karena saya kajiannya masyarakat transnasional gitu. Ingin bertanya lagi boleh silakan gitu. Kami masih membuka pertanyaan 3 lagi gitu. Mungkin Kak Alvin kalau masih ada pertanyaan lagi mau jawab nggak? Atau kita cukupin nih? Ini tadi saya baca juga di kolom chat terkait dengan pembentukan AUKUS, komentar pembentukan AUKUS dari Kemlu Cina akan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Indonesia melakukan dampak positif atau negatif. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi di sini kita perlu memahami isu internasional itu melalui 2 sisi. Kita tidak bisa memandang suatu isu internasional itu selalu mengancam atau selalu menguntungkan. Namun kita perlu kaitkan itu dengan kepentingan nasional. Kira-kira mana yang lebih mengancam dan mana yang lebih menguntungkan. Dalam hal ini, kita dihadapkan pada 2 situasi. Nah,
Situasi yang pertama adalah intrusi dari militer Tiongkok, ekspansi militer Tiongkok. Dan yang kedua adalah pembentukan AUKUS. Nah, ekspansi militer Tiongkok ini kan jelas. Kita bisa lihat seberapa seberapa besarnya proyeksi kekuatan yang mereka lakukan, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dan tindakan-tindakan lainnya. Dan di sini kita bisa pahami seharusnya bahwa ekspansi militer Tiongkok jelas memiliki ancaman yang lebih besar. Gitu. Nah, sementara AUKUS karena baru terbentuk kemarin, kita belum bisa untuk menggambarkan kira-kira ancaman apa sih yang akan diberikan. Ya, ini juga sebenarnya menjadi kritik saya gitu kepada stakeholder di pemerintah, gitu. Yang mana kita belum bisa membuktikan apa sih ancaman yang dihasilkan oleh AUKUS ini, sehingga kita bisa langsung menyatakan kritik, gitu. Tanpa sebelumnya mengantisipasinya dengan tindakan-tindakan substantif. Bukan. Jadi, tentunya Indonesia akan menerima dampak positif dan negatif secara bersamaan. Kalau misalnya AUKUS ini memang benar-benar akan mengembangkan senjata-senjata, mengembangkan sektor pertahanan yang menyinggung kedaulatan kita, ya jelas itu adalah dampak negatif. Kedaulatan kita bisa terancam. Maka dari itu, yaitu tadi perlu dilakukan tindakan-tindakan terkait dengan pertahanan keamanan, modernisasi militer, peningkatan anggaran militer dan sebagainya. Nah, tapi kita juga tidak bisa melihat AUKUS ini secara negatif. Kita juga perlu melihatnya sebagai peluang. Apa? Peluang untuk menghadapi ancaman yang tadi, ancaman yang pertama, yakni Tiongkok, ya kan? Indonesia ini bukan negara superpower. Indonesia bukan negara yang bisa berdiri sendiri dalam segala hal. Ya, kita perlu untuk menggalang kemitraan. Kita perlu untuk bekerja sama dengan siapapun, dengan negara yang punya kemauan untuk bekerja sama untuk membendung ancaman-ancaman kita, ancaman-ancaman yang kita hadapi. Maka, sebagaimana yang saya bilang, AUKUS ini perlu didekati, perlu diajak untuk berunding, perlu diajak untuk bermitra dalam bidang politik dan keamanan. Bukan berarti Indonesia menyerahkan diri kepada AUKUS, bukan. Harus ada timbal balik, harus ada relasi yang resiprokal, gitu. Agar kita bisa menghindari dampak negatifnya dan memperoleh dampak positifnya. Gitu. Jadi kita untung dan Indonesia sebagai pemain sentral di ASEAN bisa berperan secara aktif menjaga stabilitas regional secara bersamaan. Jadi kita menghindari dua ancaman sekaligus. Menghindari Tiongkok karena kita punya mitra yang kuat dengan AUKUS, dengan negara-negara middle power dan sebagainya. Di sisi lain kita juga bisa menghindari ancaman dari AUKUS karena kita kita sudah bermitra. Kita bernegosiasi dengan mereka agar mereka tidak mengancam, ya kan? Itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Alvin yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Elsa tadi ya. Sebelumnya ini apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, Sudah terdengar ya. Mohon maaf tadi teman-teman ada kendala jaringan sedikit. Ya, seperti yang diketahui jaringan WiFi IndiHome mungkin sedang terkendala ya menjadi purba home. Iya. Daily struggles. Oke, kalau udah pertanyaan dari Kelsha tadi sudah terjawab, mungkin nah ini ada tanggapan lagi nih. Yang saya takutkan banyaknya campur tangan negara Amerika dapat membuat negara yang bekerja sama justru malah dikendalikan di bawah kedudukan Amerika. Nah, tanggapan Kak Alvin sendiri bagaimana nih? Nah, ini tadi, ya saya sudah bilang kan, makanya tindakan substantif itu diperlukan. Kalau kita tidak punya state of crisis terhadap apapun, ya kita akan dikendalikan oleh negara superpower ya, nggak cuma Amerika, ya Cina juga, Tiongkok. Apa contohnya? Belt and Road Initiative. Itu yang tidak kita sadari itu adalah upaya Tiongkok untuk mengendalikan Indonesia.
Nah, ya termasuk Amerika juga. Dengan risiko itu tadi, kita perlu meningkatkan sinergi, kita perlu bekerja sama, dan kita perlu bagaimana caranya agar negara-negara ini tidak mengendalikan kita, gitu. Karena kita merasa AUKUS ini negaranya sampai 3, sementara Tiongkok ini berperan sendirian, ya kita harus melakukan tindakan yang sesuai, gitu. Ibarat ya sederhananya adalah ya kita melawan musuh yang sesuai dengan senjata yang sesuai, gitu. Kalau musuhnya kuat, ya kita harus menggunakan senjata yang lebih kuat. Kalau musuhnya lemah, ya kita juga menggunakan senjata yang tidak terlalu kuat, gitu, untuk melawannya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Alvin. Yang aku tangkap nih, seperti kita harus menegaskan lagi ya, state of crisis kita ini apa gitu. Dan kemudian melihat nih, power yang kita lawan ini, negara yang powernya itu tarafnya seperti apa gitu ya. Kemudian kita sesuaikan gitu ya. Oke, baik. Mungkin kepada Kelsha sudah cukup terjawab. Mungkin sudah cukup terjawab ya. Oke, sama-sama Kelsha. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi, dipersilakan melalui kolom chat atau raise hand atau melalui open mic ya. Kalau sembari ini belum ada yang bertanya lagi, mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah kami keep jauh-jauh hari. Ingat ya, ini jauh-jauh hari dari sebelum webinar ini, menunjukkan ini bagaimana antisipasi dari teman-teman kita di PCD ini sangat tinggi gitu. Nah, kami kemarin buat di GFOM itu Kak, ada beberapa pertanyaan yang masuk dan itu kami sangat overwhelmed gitu loh, karena pertanyaan ini cukup panjang dan pertanyaan itu cukup menarik gitu. Mungkin akan aku spill ya salah satunya gitu ya Kak ya. Oke, silakan. Ya, ada salah satu pertanyaan itu seperti ini. Mengapa Australia menganggap deal kapal selam bertenaga nuklir itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan? Dan bagaimanakah dampak dari deal tersebut terhadap hubungan Australia dengan teman-teman Asianya, khususnya negara-negara yang berada di Asia Tenggara? Udah cukup menangkap Kak pertanyaannya? Mungkin bisa dijawab. Oke. Jadi kita ini sedikit saya jelaskan soal kapal selam nuklir ya. Kapal selam nuklir ini kan punya keuntungan yang tidak dimiliki oleh senjata lainnya, dimiliki oleh alat alutsista lainnya. Kayak kapal selam nuklir ini bisa berlayar berkeliling dunia tanpa tanpa memerlukan pengisian bahan bakar. Dan tentunya kapal selam nuklir ini penting untuk proyeksi kekuatan, untuk melakukan menciptakan efek deterensi, menciptakan bukan ketakutan, kekhawatiran bagi Tiongkok agar tidak mengancam posisi atau kepentingan negara-negara Barat di Indo-Pasifik. Dan tentunya ini juga merupakan suatu kalkulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Australia. Apa saja yang mereka perlukan supaya ancaman-ancaman strategis itu bisa ditangkal, bisa dibendung dan dihindari agar tidak mengancam eksistensi dari Australia dan Barat secara umum, dan Amerika dan sebagainya. Gitu. Dan selain kapal induk, Cina itu juga sudah membangun sejumlah armada kapal selam nuklir yang ya cukup berbahaya gitu menurut ketiga negara ini. Ini yang bisa kita sebut dengan dilema keamanan. Ketika satu negara berusaha untuk membendung atau menghindari ancaman dari aktor lain, dari negara lain, dengan cara memperkuat sektor keamanannya sendiri. Seperti itu. Dan bagaimana relasinya dengan teman-teman Asia? Ya, mungkin yang dimaksud teman-teman Asia mungkin di ASEAN ya, secara umum ya. Karena di sini pihak yang secara tegas menentang kondisi demikian itu baru Malaysia. Malaysia menilai bahwa situasi ini akan memperburuk relasi Australia dengan negara-negara
di Asia Tenggara, gitu. Ya khususnya Malaysia sendiri. Nah, hal ini tentunya tidak lepas dari kekhawatiran akan monopoli kekuatan dari Australia di Asia Tenggara, yang ya bisa jadi suatu saat nanti mungkin Australia mengancam mengancam eksistensi dari Malaysia suatu saat nanti. Ya, kita masih belum tahu. AUKUS ini baru dibentuk 2 bulan belakangan, gitu kan. Dan kapal selam nuklirnya sendiri belum tahu juga wujudnya seperti apa, gitu kan. Kita juga belum bisa memahami gitu apa ancaman yang akan ditimbulkan. Gitu kan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Alvin. Mungkin ini sudah menjawab ya teman-teman yang masukin pertanyaan ini ke G-Form, karena ini anonimus nih. Aku nggak tahu nih siapa yang nanya. Mungkin teman-teman yang di kesekretariatan mungkin tahu nih siapa yang nanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir deh Kak, karena aku lihat ini teman-teman udah nggak ada lagi yang bertanya di ruangan ini. Satu lagi deh dari pertanyaan G-Form. Ini cukup lumayan panjang dan I just can't take my eyes off from this question. Oke, jadi pertanyaan ini dia mulai dengan mukadimah dulu nih. Jadi seperti ini kira-kira. Kajian mengenai AUKUS ini cukup menarik karena merupakan salah satu isu geopolitik kawasan yang paling hangat dan memiliki implikasi besar karena melibatkan negara-negara adik kuasa. Nah, kemudian penanya ini pernah mengikuti pembahasan mengenai AUKUS dan implikasinya terhadap security dilemma di Western Australia Forum 2021, di mana esai yang dibuat oleh penanya ini dapat masukan dari Dr. David Boucher, di mana beliau memberikan masukan bahwa Indonesia harus lebih pragmatis dan tidak terlalu idealis dalam politik bebas aktifnya dalam merespon konstelasi geopolitik kawasan, dan Indonesia harus memandang bahwa AUKUS sebagai opportunity karena Indonesia sama-sama menghadapi ancaman Cina di Laut Cina Selatan. Nah, pertanyaannya adalah kepada Kak Alvin ini sebagai narasumber, bagaimana tanggapan Kakak mengenai kemungkinan Indonesia itu untuk bergabung dengan AUKUS dan menerapkan policy yang lebih pragmatis, dan bagaimana Indonesia bersikap dalam security dilema dalam AUKUS dan Cina? Mungkin kira-kira Kak Alvin sudah menangkap pertanyaannya? Ya, sudah cukup menang. Ya, mungkin secara umum saya setuju bahwa Indonesia perlu melihat politik bebas aktif ini secara pragmatis, bukan hanya sebuah ide, bukan hanya sebagai suatu ide yang harus jadi visi, gitu, jadi visi Indonesia dalam berpolitik luar negeri, dalam bekerja sama dengan negara lain dan sebagainya. Melihat ancaman-ancaman yang ada di kawasan ini semakin signifikan, gitu, maka politik luar negeri yang bebas dan aktif ini perlu ditranslasikan, perlu diterjemahkan sebagai upaya Indonesia untuk memperkuat posisi di kawasan, bukan hanya untuk mencapai ide bahwa adanya perdamaian di kawasan dan sebagainya. Perlu diarahkan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan nasional. Nah, dan memang betul pertanyaan ini juga sejalan dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa itu kan semua adalah ide, rekomendasi agar Indonesia ini perlu secara pragmatis melihat AUKUS. Perlu melihat AUKUS ini bukan semata-mata sebuah ancaman, bukan semata-mata threats untuk our existence, but it's also an opportunity. Dan misalnya ya dengan itu tadi, pertemuan 2+2 antara Indonesia dengan Australia, antara Kemlu dan Kemhan. Ini kan penting sekali. Selain untuk menjaga, memastikan apa sih yang diinginkan Australia, apa sih yang diinginkan AUKUS, itu juga menjaga agar Indonesia tidak terancam. Karena apa? Karena mereka pasti akan berpikir-pikir ulang untuk mengancam eksistensi kita, wong sudah diajak dialog, ya kan? Wong sudah diajak ngobrol. Ya sederhananya kalau misal kalian ketemu orang yang mungkin kalian nggak kenal, gitu, kan
kalian nggak tahu apakah orang ini akan mengancam kalian atau bersahabat dengan kalian sebelum kalian ngajak ngobrol. Ya. Dengan kalian ngajak ngobrol, dengan kalian kenalan, otomatis kan risiko dari orang ini untuk mengancam kalian berkurang. Gitu kan. Ya sama, apa yang dilakukan dengan Indonesia terhadap Australia dalam pertemuan 2+2 tersebut, dan apa rekomendasi saya tadi, itu logikanya demikian. Cuma saya kurang setuju dengan narasi penanya ini dengan peluang Indonesia bergabung ke AUKUS. Tidak. Kenapa? Ya itu tadi, karena menyalahi prinsip bebas aktif. Pertama. Yang yang masih menurut saya masih relevan gitu, diterapkan dalam politik luar negeri Indonesia. Dengan keberpihakan Indonesia kepada AUKUS, dengan gabung kepada AUKUS dan sebagainya. Ya, ini tentu saja akan menciptakan situasi yang justru mengancam Indonesia, karena negara-negara yang berseberangan dengan AUKUS, misalnya Rusia dan Cina, tentu akan melihat Indonesia sebagai musuh juga. Oh, Indonesia sudah gabung AUKUS, kita harus waspada dan sebagainya. Ya, ini tentunya juga akan merugikan kita gitu loh. Kita dengan Tiongkok, dengan Cina bermitra perdagangan, ya kan? Dengan Rusia juga bermitra dan sebagainya. Yang saya tekankan adalah Indonesia perlu untuk mengalkulasi, untuk menghitung seberapa untung dan seberapa ruginya untuk memposisikan diri gitu dalam security dilema antara AUKUS dengan Cina. Itu. Jadi politik luar negeri bebas aktif itu jangan hanya digunakan sebagai ide, tapi juga harus digunakan sebagai landasan kepentingan. Demikian. Oke, baik. Jadi aku tangkap dari Kak Alvin ini, kita harus keep it low key ya Kak ya. Kita nggak boleh terlalu berpihak antara kepada AUKUS atau kepada Tiongkok, karena nanti bisa menjadi bumerang sendiri bagi kita gitu ya. Betul. Nah, dan masalahnya Indonesia itu sudah terkena bumerang ini berkali-kali. Kalau teman-teman perhatikan ya banyaklah kasusnya. Ini kalau dibicarakan ini bisa jadi satu webinar sendiri nanti. Atau bahasan skripsi yang baru gitu ya Kak ya. Ya. Bisa. Baik, mungkin udah cukup banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan dan antusias dari teman-teman. Mungkin dari 2 pertanyaan di buku ini aku baru di-spill nih dari Kak Cynthia nih, dari siapa aja sih 2 orang yang nanya ini. Nah, tadi yang bertanya mengenai soal kapal selam nuklir Australia itu ada Kak Karissa Etna Putri. Ada Kak Karissa di sini? Oke, sudah terjawab berarti Kak ya mengenai pertanyaan tadi. Oke, baik. Satu lagi itu pertanyaannya ada dari Kak Rizky Mahendra, itu graduated from Unpas. Nah, mungkin Kak Rizky-nya belum berada di ruangan ini ya gitu. Mungkin sekian ya sesi tanya jawab yang telah kita adakan di webinar pada pagi hari ini. Mungkin aku mengucapkan terima kasih banyak banget nih kepada Kak Alvin yang sudah memberikan insight, wawasan baru mengenai isu-isu ini. Khususnya kan ini pembahasannya tentang keamanan ya, dan kita di HI pun nggak semuanya mengambil kajian tentang itu, dan kita juga perlu dapat pengetahuan baru sehingga kita tahu dan dapat merespon dengan sebagaimana kita akademisi merespon hal tersebut gitu ya. Mungkin selanjutnya kita bakal ada sesi dokumentasi dulu nih. Jadi aku harapin pada teman-teman yang berada di room ini boleh dong untuk hidupin kameranya dulu biar kita dokumentasi sebentar. Mungkin untuk sesi dokumentasi ini aku serahin kepada Elsa untuk melakukan screenshot. Silakan Elsa. Oke, terima kasih Iqbal. Untuk semua partisipan, tolong on cam sebentar ya. Jadi kita ada 2 slide. Di slide pertama, Eli, Camilla, Putri, Radiah, dan Tia itu belum on cam. Tolong on cam ya teman-teman. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Oke, terus untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Alvin. Ya, terima kasih juga ya untuk PCD Study Center ya, apa yang sudah mengundang saya sebagai fellow ya, untuk mempresentasikan sedikit pengetahuan terkait AUKUS. Baik, terima kasih kembali juga nih Kak, udah memberikan insight yang cukup baru nih kepada kami teman-teman di PCD. Mungkin aku kembali mau menghimbau nih kepada teman-teman yang baru mengikuti kegiatan kami, selamat datang. Kami di sini PCD Study Center, Peace, Conflict, and Development Study Center. Di sini kami merupakan lembaga riset dari Hubungan Internasional Universitas Riau. Nah, di sini kami membahas tentang mengenai isu-isu dan kajian yang ada di HI dari segala kajian gitu. Ada kajian transnasional, ada kajian konflik, ada kajian ekopolin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang ingin lebih tahu lebih lanjut mengenai kami gitu bisa mengakses website kami, itu ada PCD Study Center, dan kemudian di Instagram juga ya. Nah, mungkin sedikit spill ya untuk pada teman-teman yang ada di ruangan ini, bahwa menjelang Desember dan Januari ini kami akan mengadakan Disnatalis nih. Jadi selama dari pendirian kami ini, kami sudah menjelang memasuki kami 1 tahun berdirinya PCD Study Center ini, kami akan mengadakan acara nih. Nah, acaranya itu dalam rangka memperingati Disnatalis kami. Nah, di sini kami akan mengadakan beberapa perlombaan dan beberapa webinar dan kajian yang pastinya bakal lebih seru nih mengenai kajian-kajian yang ada di HI. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti kami di website dan Instagram, mungkin boleh banget nih mengikuti kami di PCD Study Center, dan nantikan, stay tune untuk pemberitahuan kami selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan kami. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Terima kasih kepada Kak Alvin dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya dalam menghadiri acara pada pagi ini. Mungkin jika ada kekurangan, aku mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya dari Tuhan Yang Maha Esa, dan aku sebagai manusia mungkin banyak berlimpah salah. Nah, mungkin aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Alvin, makasih Iqbal. Terima kasih Alvin. Terima kasih Iqbal, terima kasih Alvin.